Baik Bapak Ibu semua, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini untuk mendukung pelayanan saya di dalam dunia virtual untuk menyampaikan kabar baik. Tuhan Yesus memberkati. Itu yang menjadi ajaran. Kalau soal kawin, cerai, kawin ulang, itu nasib, itu bukan predestinasi. Oh ya. Perkawinan, pernikahan itu, walaupun dalam pernikahan Kristen itu nasib yang setara dengan takdir. Tapi kalau kau tidak mau kawin, tidak ada ancaman neraka. Terus kalau keadaan kamu harus bercerai, tercerai, terpisahkan satu dengan yang lain, tidak ada ancaman neraka. Ini seru lagi kalau dipotong. Ini seru lagi tentang kamu. Nanti judulnya Pak JT menyetujui perceraian. Gosip itu. Gosip itu. Saya melawan keras. Oke Pak, lanjut ya. Ya. Enggak. Makanya jangan potong-potong. Iya, jangan potong-potong. Supaya Anda ngerti. Ini saya berbicara tentang nasib. Nasib itu bisa dirubah. Nasib itu justru kita yang menentukan. Nah, Tuhan jika berkenan, Dia akan restui itu. Ada orang yang sudah buat undangan, mau menikah nih, nggak jadi coba. Gedung sudah disewa, pendeta sudah dikasih tahu, undangan sudah bersebar, nggak jadi Gus. Ya, itu nasib. Kenapa? Karena orangnya sendiri nggak mau kawin, nggak jadi. Ya. Ada orang mau merit nih Gus, dia dengar khotbah saya, debat saya, Pak. Ya. Jangan sampai lepaskan imanmu, binasa yang menanti Anda. Sekali Yesus tetap Yesus, jangan lepaskan Yesus. Ternyata itu perkataan menjadi peneguhan bagi dia. Dia sadar, dia bertobat, minta ampun karena dia mau murtad. Karena dia digoda dengan pikiran semua agama sama kok. Ya, kan semua agama bawa kita kepada Tuhan yang satu. Kalau kamu cinta saya, ikutlah agama saya, tinggalkanlah agamamu. Toh kita tetap beragama, bertuhan. Kenapa kita mesti ribut? Dia termakan dengan hal itu. Dia berniat meninggalkan Yesus, ya. Tapi waktu dia dengar khotbah saya, dia dengar perdebatan saya, dia cari lagi, dia dikonfirmasi bahwa di luar Yesus dari keselamatan, dan Roh Kudus berbicara lewat perkataan-perkataan itu, dan kemudian menyadarkan dia, menginsafkan dia akan dosa, akan kebenaran dan akan penghakiman. Waduh, dia nangis minta ampun. Tapi persoalan yang menanti dia adalah tidak mungkin batal, ya. Tapi dia lakukan. Sekalipun saya harus menanggung resiko malu, bahkan sampai kematian pun saya siap. Dia bilang, wah Pak Joshua, terima kasih Pak JT, saya nggak jadi murtad, saya nggak jadi kawin, gitu loh. Loh, kenapa kamu bilang terima kasih nggak jadi kawin? Ya Pak, karena kalau saya nggak dengar video Bapak, nggak mau dengar khotbah Bapak, saya jadi kawin tapi saya murtad. Saya melepaskan Yesus yang akhirnya hanya kebinasaan yang saya terima. Takutnya memorinya. Oh lancar kok. Oke. Siap. Oke Pak. Gitu. Oh, ya. Oke. Jadi itu, waduh keren sekali. Saya bilang, makanya saya nggak pernah ragu dalam membicarakan atau mempercakapkan atau mengabarkan tentang Injil Kristus yang luar biasa. Karena firman itu ketika disampaikan, dia tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman itu hidup. Berarti termasuk berkat itu nasib juga berarti Pak. Nah, dalam artian keuangan, finansial, nasib berarti. Karena itu masuk dalam kategori orang et labora. Berdoa atau beribadah, bekerja dan bekerja. Jangan kamu berdoa saja, tapi nggak mau bekerja. Bahkan ada yang perintah mengatakan orang yang tidak bekerja, orang yang malas, jangan dia makan. Gitu loh. Jangan dikasih makan. Nggak ada makanan gratis. Orang harus bekerja.
Jadi kalau orang bilang gini, Pak JT ditraktir makan, itu bukan gratis. Ini bayaran ketetapan dalam pelayananku yang ditetapkan oleh kerajaan sorga melalui orang-orang yang dipakai menjadi saluran berkat oleh Tuhan, termasuk Agus, yang juga pasti akan digantikan karena Tuhan tidak akan berutang sama Anda. Apapun pemberian Anda, traktir Anda, siapapun yang lakukan misalkan kebaikan, dia sedang menabur sesuatu untuk benua yang besar yang Tuhan tidak pernah berhutang. Tuhan saya nggak pernah berhutang, gitu. Jadi kalau kau berbuat baik kepada hambanya ini, dia akan lebih lagi berbuat baik kepada Anda. Begitu tuh. Ya, jadi nggak ada bicara gratis, saudara-saudara. Karena hidupku telah dibayar lunas oleh Tuhan yang mempekerjakan saya. Nah, seorang pekerja layak mendapatkan upahnya dong. Gitu loh. Enak dong jadi pendeta kayak Pak Joshua. Wah, modalnya khotbah doang. Lo jangan bangun gosip. Ini bukan modal khotbah bu. Saya bisa ada dalam posisi sekarang. Saya bahkan bisa naik ke berbagai level, bertemu sampai presiden, duduk sama menteri-menteri, duduk sama orang-orang besar, dan saya dihormati di negeri ini. Itu ada harga yang saya bayar dalam usia 33 sampai 35 tahun pelayanan saya, Gus. Itu dari bawah, Gus, merayap. Jangan kau lihat saya punya keadaan sekarang, Gus. Ya, kau mau seperti saya? Sebenarnya belum apa-apa saya kalau bicara dalam soal banyak hal. Tapi kalau kau lihat, wah enak dong hidup kayak Pak Joshua nih. Ya, pergi kemana-mana, difasilitasi, terbang kemana-mana, hotelnya hotel-hotel berbintang dan sebagainya, makanannya dong. Iya. Oke, kalau kau mau seperti saya, oke. Ikuti 32 tahun perjalanan saya dalam proses itu. Kok baru lulus STT kemarin udah sombong? Baru lulus sekolah Alkitab kemarin udah mau sok sama dengan saya? Baru lulus sekolah formal, sekolah Alkitab, sekolah teologi, itu sekolah formal. Harus lalui lagi sekolah kehidupan untuk coba men-trial ilmumu. Karena ilmu di kelas itu, ilmu teologi di kelas itu dijajal di lapangan kehidupan. Gitu, jangan cuma berteori. Gitu. Sehingga kalau engkau lolos seleksi ini, kau masuk dalam level ini lagi. Baru kau dipercayakan peringkat-peringkat untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Orang yang cakap dalam pelayanannya, di hadapan raja-raja dia akan berdiri, bukan di hadapan orang hina. Itu Alkitab bilang begini. Apakah engkau lihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja dia akan berdiri melayani, bukan di hadapan orang hina. Ya, saya sudah merasakan kemuliaan para raja, para pimpinan, orang-orang besar. Saya duduk dimuliakan Tuhan di antara mereka. Ya, terus apa ini? Karena seorang JT sudah dilatih oleh Tuhan untuk cakap dalam pekerjaannya, cakap dalam mengemban tugasnya. Saya dilatih Tuhan, Gus. Dan saya juga dipercayakan untuk melatih orang supaya mereka menjadi cakap dalam pekerjaan mereka. Jadi kalau orang dia usok itu kan cuma sekedar apa namanya, ada orang bilang Flexing. Iya, mentang-mentang bersama presiden, mentang-mentang itu bukan mentang-mentang. Kau belum tentu bisa berdampingan dengan presiden. Kau belum tentu bisa duduk sama menteri-menteri, sama pejabat-pejabat, dengan para bintang-bintang bertaburan jenderal-jenderal. Dan ini bukan bahasa kesombongan. Ini bahasa ucapan syukur yang melihat bahwa Tuhan adil. Tuhan membalaskan orang sesuai dengan pekerjaan. Kalau kau bekerja keras, kau bisa jadi pengusaha besar di kota sana. Kalau kau bekerja keras mengandalkan Tuhan, Tuhan berkati kau sepantar dengan kerjaan. Saya yakin anak-anak Tuhan yang bekerja keras tapi menaruh harap dan mengandalkan Tuhan, mereka orang-orang yang berhasil. Mereka orang-orang yang akan diberkati oleh Tuhan. Saya sekarang saya nggak pusing masalah hidup saya dengan keluarga saya. Saya lihat Tuhan pelihara keluarga saya begitu rupa. Saya nggak punya pekerjaan sampingan, Gus.
semata-mata hidup melayani Tuhan. Nggak ada nggak ada istilahnya cadangan gitu loh. Bisnis apa gitu? Nggak ada. Hidupku sepenuhnya anugerah oleh iman dan kerja keras semuanya. Orang yang ikut kami, anak-anak muda yang ikut kami berdua dengan istri saya yang mendampingi saya dengan setia sampai saat ini, mereka banyak yang keteteran karena mereka keluhkan di belakang kami, sumpah seperti dulu banget, nggak ada capeknya, nggak tahu waktu ini. Kami boleh kata 33 tahun lebih, hampir 35 tahun, waktu tidur nggak jelas, waktu makan nggak jelas. Tapi kami ada dalam keadaan sehat, terpelihara dalam kasih Tuhan. Karena kami bekerja di zona yang namanya zona Elohim, zona Tuhan. Ya, makanya banyak teman-teman saya nih sepantaran dengan umur saya, Gus. Teman SD, SMP, SMA, teman kuliah dulu. Kalau lihat saya kaget. Kok lu lebih muda dari itu? Kayaknya saya lebih seger ya. Ya, mereka dimakan tua. Ya, mereka semua bilang luar biasa. Betul-betul Anda adalah hamba Tuhan. Terlihat Tuhan menyampaikan. Loh, itu kesaksian orang. Segala puji bagi dia. Iya. Makanya saya bilang, Gus, layani Tuhan. Ya, dalam pekerjaanmu, tempat pelayananmu itu, marketplace-mu itu di tempat pekerjaan yang Tuhan percaya. Muliakan Tuhan di sana. Tuhan pasti berkata. Kalau kau tidak dipanggil untuk menjadi pekerja sepenuh waktu di dalam Tuhan, tidak usah ingin seperti kami-kami yang dipanggil full time. Karena full timer seperti kami ini, pemeliharaan Tuhan khusus. Ya, sudah dirancang begitu, Tuhan atur itu. Itu loh. Sehingga membuktikan bahwa Tuhan hidup itu dari kehidupan kita itu sendiri. Gitu, Bos. Keren. Jadi sudah paham masalah predestinasi? Sudah. Jadi dapat 3 nih nanti. Predestinasi, terus yang klarifikasi sama yang nasib ini nanti kami jadikan 3. Jadi nasib itu masuk kategori baik buruk keadaan seseorang, kaya miskin, terus menikah nggak menikah, sakit sehat. Ya, orang sehat bisa jadi sakit kalau nggak jaga kehidupannya, nggak jaga makan. Ya, saya juga termasuk kategori yang sebenarnya anugerah. Saya nggak jaga makan, nggak jaga hidup, nggak jaga, karena kadang-kala pelayanan seperti itu, ya. Nggak bisa. Tapi ada semacam privilege. Hamba Tuhan itu ada privilege gitu loh. Ya, ada semacam kasih karunia gitu. Walaupun hidupnya nggak beraturan, makannya nggak beraturan, tidurnya tidur nggak tidur gitu ya, tapi dia tetap terpelihara dalam kasih Tuhan. Tapi kalau Anda yang tidak seperti kami, jangan ikut gaya hidup kami, mati cepet nanti, gitu loh. Ya bisa, terus beda gitu. Nah, jadi saya mau himbau kepada kita, Tuhan memerintahkan engkau mengubah nasibmu. Itu betul. Tuhan mau engkau fight dalam kehidupan ini untuk membawa engkau kepada taraf kehidupan yang lebih baik. Kalau kau berjuang untuk memperbaiki nasibmu sambil menaruh harap dan mengandalkan Tuhan, pasti Tuhan angkat engkau menjadi orang yang lebih baik daripada yang lain yang tidak mau melakukan hal yang kau lakukan. Ya, nasib dalam soal pacaran, menikah, ya carilah. Dan saya mau katakan ada ketetapan Tuhan di soal itu. Jangan dilanggar. Ini yang saya bilang setara dengan takdir. Kalau soal pernikahan dimulai dari jodoh. Ya, ini konten keempat kayak gini. Jodoh. Jodohmu, Gus, adalah perempuan, bukan laki-laki. Yang jelas. Perempuan, jodohnya adalah perempuan, laki-laki ya. Bukan laki-laki dengan laki-laki, bukan perempuan dengan perempuan. Makanya kita menolak LGBT, tapi bukan membuangnya.
Kita menolak kehidupan mereka untuk mengoreksi bahwa itu salah, tapi bukan menghakimi mereka, untuk menerakakan mereka. Tidak. Kita mengasihi orang-orang LGBT. LGBT ini orang-orang yang dianggap tersesat karena tidak tergembalakan dengan baik dan benar. Mereka tidak tergembalakan dalam hidup ini. Ya. Jadi orang tanya, syarat jodoh bagaimana, Pastor? Kalau bicara love, sex, and marriage di dalam seminar-seminar orang muda, youth camp kan? Saya bilang syarat jodoh yang pertama adalah, mereka bilang seiman. Salah. Nah, terus sepantar, bukan. Syarat jodoh yang pertama harus laki-laki dengan perempuan. Karena kalau ini tidak diutamakan, akan ada bilang begini, yang penting seiman. Biar sama-sama laki-laki, yang penting seiman. Sama-sama perempuan, yang penting seiman. Wah, ini sesat. Ini bukan ajaran Alkitab. Harus laki-laki dengan perempuan. Baru setelah itu iman. Baru setelah itu love, charity. Harus saling mengasihi. Karena cinta, kasih, dasar hidup suami istri. Dalam Efesus 5. Wah, ini nanti kita kembangkan lagi kalau ini. Ya. Jadi itu nasib. Makanya sesuatu yang telah ditetapkan, misalkan orang tanya, boleh nggak bercerai Pak JT? Boleh. Tapi hati-hati loh. Bolehnya apa nih? Tanda petik, harus dijelaskan bolehnya. Ya. Tidak boleh. Boleh dan tidak boleh. Ya, boleh dan tidak boleh. Nah, bolehnya kalau apa? Kalau engkau membangun ikrarmu, perjanjian nikahmu, ada kata itu, artinya begini. Apakah engkau mau menerima Agustina sebagai istrimu dan mencintai dia, merawatnya dalam keadaan susah maupun senang, kaya atau miskin, sakit atau sehat, ya, sampai kalian sudah tidak saling mencintai lagi. Nggak ada gitu. Kalau ada redaksi begitu, sudah tidak saling suka, cerai bisa sah. Tapi nggak ada gitu. Tapi hanya perempuan bodoh dan tolol yang mau menikah dengan laki-laki yang tidak punya garansi. Ya, dan lagi pula Yesus mengajarkan kita cinta sampai maut yang memisahkan. Gitu loh. Jadi itu sebabnya saya bilang boleh, asal kau bangun pernikahanmu dengan redaksi ikrar pernikahanmu seperti itu. Atau sampai salah satu terbukti mengkhianati. Ya. Salah satu berselingkuh, salah satunya mengkhianati, bercerai. Ya, itu boleh bercerai misalnya. Salah satu ini ya, melakukan pelanggaran terhadap komitmen itu. Tapi kan tidak ada perempuan yang mau kawin dengan seperti itu. Yang kayak lagunya Iwan Fals. Apa, cinta hari ini, esok nanti entah. Ku cinta kau saat ini, tetapi esok entah. Waduh, nggak ada. Makanya yang namanya perceraian dalam kekristenan itu harus dibahas secara komprehensif. Remarriage, kawin ulang juga harus dibahas secara komprehensif. Nggak bisa potong-potong kayak begitu, sehingga terus jangan dijadikan patokan. Loh, dia aja pejabat publik bisa ceraikan istrinya, kawin lagi dengan ajudannya, kan bisa Pak. Jangan ikuti yang sesat kayak gitu. Itu contoh kan. Tapi ya pilihan selalu, itu bilang pilihan manusia menentukan. Dia bebas, silakan. Berkat dan kutuk tersedia, itu kita bilang, Gus. Tapi selalu Tuhan anjurkan, pilihlah berkat. Ya, nah itu Injil. Selalu membawa orang kepada kehidupan, kematian dan kehidupan. Tapi pilihlah kehidupan. Neraka dan sorga, pilihlah sorga. Ada kehidupan yang diberkati dan kehidupan yang dikutuk. Tapi pilihlah kehidupan yang diberkati. Wow. Ada dua pilihan jodoh yang bisa kau lakukan.
perempuan yang kau cintai atau laki-laki yang kau cintai. Tapi pilihlah perempuan karena itu jodohmu. Karena dari awal Tuhan tidak menciptakan Adam dan Adim, tetapi Adam dan Hawa. Oke. Jadi seperti itu kira-kira, Gus. Mudah-mudahan kau tidak salah paham lagi terhadap JT, ya, supaya kau bisa bercerita dengan kesaksian yang sehat karena kau sudah punya pengalaman langsung bertemu saya, tidak hanya dengar-dengar di media sosial atau lihat-lihat potongan-potongan puzzle yang tidak jelas seperti itu. Oke. Kiranya Tuhan memberkati channelmu. Amin. Tuhan memberkati usahamu untuk membangun channel YouTube bagi pelayanan di ladang Tuhan, untuk ikut berkontribusi. Saya mau katakan, Gus, jangan berhenti ya. Segelintir orang saja kau jangkau dengan channel YouTube-mu dan mereka diberkati Tuhan. Itu sama dengan jutaan orang yang punya subscriber. Amin. Tapi dia orang nggak berkati dengan channelnya. Kalau biarpun 5 orang yang chatting terima kasih ya Pak Agus, konten Anda memberkati saya. Waduh, itu keren. Udahlah, jalanin terus. Karena kita bukan berorientasi cari duit. Kalau toh ada orang cari uang di YouTube, itu sah-sah saja, silakan saja. Tapi kita bukan cari uang di YouTube. Kita menggunakan YouTube untuk media pekabaran Injil, media pelayanan untuk menyuguhkan kebenaran sorgawi. Tapi kalau oleh itu kita diberkati, puji Tuhan. Tapi kalau tidak menghasilkan uang pun dengan pembangunan channel, bahkan mengalami kerugian karena beli peralatan-peralatannya untuk meningkatkan kualitas supaya orang enak dengernya, orang enak lihatnya, Tuhan yang akan membuka pintu rezeki berkatmu dari tempat lain. Amin. 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 Oke, terima kasih banyak Pak. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih teman-teman, Bapak Ibu semua yang sudah mengikuti. Sangat luar biasa pengalaman bagi saya pribadi, ini pengalaman yang luar biasa, bisa ngobrol, bisa mendengarkan langsung dari Pak JT. Sampai jumpa nanti di podcast yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati ya.